سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, sehingga kita bisa menghirup udaranya Allah Subhanahu wa taala secara gratis. Ketika kita ingin menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, meskipun ranting-ranting pohon kita jadikan sebagai pena, dedaunan dijadikan sebagai kertas, dan semua air laut dijadikan sebagai tinta. Untuk apa? Untuk mencatat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka sesungguhnya ranting pohon sebagai pena akan habis, dedaunan sebagai kertas pun akan habis, air laut sebagai tinta pun juga akan habis. Untuk mencatat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya nikmatnya Allah belum selesai kita hitung. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan dapat menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Saya berikan salah satu contoh, yaitu adalah nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian dari mata yang Allah berikan kepada kita, ada lagi satu nikmat yang sangat terbesar dari mata itu, yaitu adalah nikmat melihat. Banyak orang yang diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi matanya sudah mulai rabun. Ada juga orang diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi matanya sudah buta. Begitupun dengan kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan mata kepada kita. Allah masih memberikan kepada kita, yaitu adalah nikmat penglihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang mana nikmat ini adalah merupakan nikmat yang sangat sungguh luar biasa. Kemudian tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi yang maya pada ini, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali yaitu rahmat bagi seluruh alam. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan bagi orang-orang yang berinfak, kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa perumpamaannya bagi orang-orang yang berinfak? Yaitu seperti dia menanam satu biji ataukah satu benih. Dari satu biji yang ditanam itu tumbuh menjadi 7 tangkai. Dari setiap satu tangkai berbuah sebanyak 100. Jadi 100 dikali 7 sudah menjadi 700. Padahal yang ditanam tadi yaitu adalah hanya satu biji. Dari satu biji yang ditanam ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebanyak 700 balasan. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala,
Yaitu seperti ketika dia berinfak dengan 1 rupiah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas 1 rupiah itu menjadi 700 rupiah. Itu artinya bahwa semakin banyak kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin banyak balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada meleset. Kenapa yang tiada meleset? Karena sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan di dalam Al-Quran, maka insya Allah itu yang akan terjadi. Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang engkau nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti lebih daripada apa yang engkau keluarkan. 100.000 kita keluarkan di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan khawatir, dari 100.000 itu akan digantikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 200.000, 300.000 sampai 1 juta yang kita keluarkan di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak perlu kita khawatir. Kenapa? Sebab Allah akan mengganti lebih daripada apa yang kita keluarkan. Saya teringat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah hadis Qudsi, di mana hadis Qudsi ini adalah merupakan hadis yang di dalamnya terdapat kalamullah, yaitu perkataannya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Qudsinya? Idza dufinal insanu fi qabrihi yaqulu mali mali mali. Orang yang sudah wafat itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah sesungguhnya dia berteriak-teriak. Apa teriakan daripada orang yang sudah wafat ini? Teriakannya hanya satu macam. Mali, mali, mali. Hartaku, 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 kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang yang sudah wafat ini dijelaskan dalam hadis Nabi, dia teriak-teriak sebelum diturunkan ke dalam liang lahatnya, sebelum diturunkan di dalam lubang kuburannya. Maka teriakannya hanya satu macam dengan mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Kita bisa melihat bagaimana gilanya manusia terhadap harta. Jangankan dia gila dengan harta ketika dia masih hidup, maka ketika dia wafat pun dia masih mencari-cari hartanya. Sampai-sampai dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa teriakannya hanya satu macam. Dia tidak memanggil keluarganya siapa, dia tidak memanggil istrinya, tidak memanggil anak-anaknya, tidak memanggil orang tuanya, tidak memanggil saudara-saudaranya. Yang dia panggil yaitu hanya satu, yaitu adalah mali, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Ketika dia sudah berteriak seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab teriakannya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Allah Ta'ala dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaka min malik, kata Allah. Tidak ada hartamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa harta yang kau miliki? Tidak ada, kata Allah. Rumah yang bertingkat-tingkat itu bukan hartamu, kata Allah. Mobil yang mengkilat-kilat pun itu bukan hartamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang yang berlipat-lipat itu juga bukan hartamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, apa yang kita miliki di dalam hidup ini, di dunia ini? Ternyata semua fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, itu semua hanya berupa titipan dari Allah. Tanah yang berhektar-hektar, sawah yang luas juga pun yang berhektar-hektar, itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan dan disampaikan oleh Allah di dalam hadis qudsi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa harta kita pada hakikatnya? Yang pertama yaitu adalah illa ma'akal tafafneta. Apa yang kita sudah makan, masuk ke dalam mulut kita, lewat di tenggorokan, turun ke perut, keluar sebagian menjadi kotoran, sebagian menjadi darah daging. Itulah harta yang kita miliki pada hakikatnya. Itulah sebabnya dengan adanya makanan yang kita sediakan, kemudian ketika kita makan, maka itulah harta kita pada hakikatnya. Kemudian yang kedua harta kita pada hakikatnya yaitu adalah olabis tapak baleta. Pakaian kita sudah pakai, sobek, lapuk, dan menjadi lap, itu saja harta yang kita miliki. Tidak ada yang lain selain daripada itu. Makanya ketika kita mempunyai pakaian yang terbaik, maka pakai. Ketika kita mempunyai celana, sarung, baju yang terbaik, maka pakai. Khususnya ketika kita datang berjamaah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid, maka gunakanlah pakaian yang terbaik, pakaian yang suci, pakaian kita anggap sebagai pakaian yang terbaik bagi kita semua. Maka digunakan. Kenapa? Sebab itu harta kita pada hakikatnya. Makanan kita sudah makan, kemudian habis nanti, kemudian menjadi kotoran. Kemudian pakaian kita pakai, kemudian sobek, lapuk, dan sebagainya, kemudian menjadi lap. Kemudian harta yang ketiga yang kita miliki, pada hakikatnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah autasadda kata Pak Bakaita. Apa yang pernah kita sedekahkan, apa yang pernah kita sumbangkan di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu
untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan panti asuhan, untuk pembangunan pesantren, terhadap apa yang kita keluarkan di agama Allah Subhanahu wa taala, maka itulah harta kita pada hakikatnya. Itulah sebabnya dengan harta kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, maka kekayaan itu bisa kita bawa sampai ke akhirat, yaitu dengan cara dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula orang-orang yang bersedekah atau yang berinfak ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an termasuk daripada orang-orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di dalam Al-Qur'an pada surah Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabnya Allah, satu. Wa aqamus shalah, dua, kata Allah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, tiga, kata Allah. Orang-orang yang senantiasa membaca kitabnya Allah, mendirikan ibadah salat, kemudian bersedekah atau berinfak, baik itu secara terang-terangan maupun secara diam-diam, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang tijaratan, orang-orang yang berniaga dengan Allah, orang-orang yang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ternyata ada bisnis seorang hamba kepada Tuhannya. Bukan hanya bisnis manusia dengan manusia, akan tetapi adanya bisnis seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau manusia, sesama manusia berbisnis, masih ada potensi mengalami kerugian. Tapi ketika seorang hamba, seorang manusia, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mengalami yang namanya suatu kerugian. Yang dia dapatkan yaitu hanyalah keberuntungan semata. Makanya di akhir ayat ini dikatakan tijaratan lan tabur. Perniagaan, bisnis, niaga, kata Allah. Ya, lan tabur, dan tidak akan mengalami yang namanya kerugian. Lan ini adalah suatu memang sesungguhnya tidak akan terjadi. Jadi lan tabur, tidak akan mengalami yang namanya kerugian. Jadi ketika kita berbisnis kepada Allah, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita tidak akan mengalami kerugian sedikit pun. Yang kita dapatkan yaitu hanyalah keberuntungan semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang bersedekah itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala dan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika ada orang sudah wafat. Orang yang sudah wafat itu ketika sudah masuk ke dalam liang lahat, ditimbun dengan tanah, maka dia sudah merasakan penyesalan yang sangat sungguh luar biasa. Penyesalan apa yang dia rasakan? Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali di dunia ini, meskipun hanya sebentar saja. Untuk apa dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan? Tujuannya bukan untuk mau melaksanakan ibadah salat. Tujuannya bukan untuk melaksanakan ibadah haji. Tujuannya bukan untuk mau melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi tujuannya hanya satu. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dihidupkan di dunia ini meskipun hanya sebentar. Untuk apa? Fa'asaddaqah. Sebab dia ingin mau bersedekah. Kenapa dia minta ingin mau bersedekah? Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepadanya. Karena orang yang sudah wafat ini sudah merasakan bagaimana dahsyatnya yang disebut dengan bersedekah. Yang kita bagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan suatu amalan yang sangat sungguh luar biasa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ketika ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka itu adalah merupakan perintah yang sangat penting. Karena di dalam Al-Qur'an itu banyak isinya, ada sejarah, kemudian ada larangan Allah Subhanahu wa taala, dan ada perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada perintah di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, maka insya Allah itu adalah merupakan perintah yang sangat penting bagi kita. Dan ketika kita melaksanakan perintah-perintah tersebut ini, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Sebab kita mengamalkan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau akan difirmankan di dalam Al-Quran. Sebagai kesimpulan, bahwa bersedekah itu adalah merupakan suatu amalia yang sangat sungguh luar biasa. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua rezeki, menitipkan suatu kekayaan, menitipkan suatu rezeki yang diberikan kepada kita semua, maka manfaatkanlah sebaik-baik mungkin. Harta itu bisa dibawa mati, yaitu dengan cara sedekahkan kita punya harta. Ketika kita di dalam kubur nanti ingin mempunyai lampu yang sangat terang, maka rajin-rajinlah bersedekah. Sebab kuburan itu pada hakikatnya tiap malam memanggil kita sebanyak 2 kali. Panggilan yang pertama, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ketika kalian datang ke tempat ini nanti,
maka bawalah bekal makanan. Apa yang dimaksud dengan makanan daripada panggilan kuburan itu? Yaitu adalah dengan cara bersedekah. Kemudian panggilan yang kedua, ya benar Adam, wahai anak cucu Adam. Ketika nanti kalian datang ke tempat ini, kuburan maksudnya, maka bawalah kalian alat penerang. Apa yang dimaksud dengan alat penerang? Yaitu adalah dengan cara bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah, mudah-mudahan dengan apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat kepada diri saya pribadi dan juga kepada para hadirin dan hadirat, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, minallahil musta'an, walahi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام